385, episode 73 tempat terpanas di neraka 4. Ada saat-saat ketika emosi seseorang tentang kebahagiaan belaka bisa dirasakan dengan begitu jelas. Saat-saat itu, ketika seseorang pergi, jadi Anda juga bisa membuat ekspresi wajah seperti itu. Kim Dok-ja. Penampilan Uril saat ini sama seperti itu bagiku. Dia mengulurkan tangannya dan dengan penuh semangat merangkul saya dan Jong Hui-won, melanjutkan untuk menggosok pipinya di atas kami untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Jong Hui-won harus memarahinya sedikit. Uril, aku tidak bisa bernapas. Maaf. Dia gugup dan mundur, tetapi matanya terus berbinar. Kadang-kadang, saya merasa sulit untuk membayangkan bagaimana Archangel yang begitu murni tapi bodoh seperti dia berakhir dengan modifir dari setan seperti. Bagaimana kamu tahu tempat ini? Kapan kamu sampai di sini? Apakah Anda sudah menyelesaikan skenario, Kaiksenix Archipelago? Saya nyaris tidak berhasil menangkap beberapa adegan, karena saya tidak punya banyak waktu luang. Aku sangat menyesal. Anda tidak marah karena saya tidak mensponsori Anda dengan benar, bukan? Itu tidak disengaja, kau tahu. Bukan hanya ekspresinya, bahkan suaranya menyampaikan kebahagiaannya juga. Jong Hui-won dan aku saling memandang sambil mendengarkan Uril, dia pasti merasakan sesuatu yang mirip dengan apa yang saya lakukan, mungkin. Malaikat berbicara tanpa sedikit keanggunan atau kepura-puraan yang dianggap dengan hati-hati. Untungnya, beberapa kata menyampaikan tingkat emosi yang lebih besar ketika pembicara begitu sungguh-sungguh di atas bulan seperti ini. Uril, kami mengerti. Namun, kita harus membahas detailnya di kemudian hari. Petik 2. Kamu benar. Sekarang bukan waktunya, kan? Pandangan Uril kepadaku dengan cepat bergeser dan mendarat di pasukan Raja Iblis yang memelototi kami dari sisi lain. Aku melihat ekspresinya mendingin dalam sekejap, dan menyadari bahwa pikiranku mungkin terlalu dini. Malaikat ini, tanpa diragukan lagi, malaikat Flames yang seperti setan. Raja Iblis, Raja Bintang dan Logika, tidak dapat memahami tindakan Anda. Dan kemudian, ada Raja Iblis yang rela berhadapan melawan malaikat tertinggi semacam itu. Peringkat ke-10 dalam peringkat Raja Iblis, Monarch of Star and Logic, Buer. Ke-18 di peringkat, Speed of Sound, Demon King, Batin. Akhirnya, peringkat ke-29, Grand Duke of Dragons and Foul Odor, Astaroth. Bahkan setelah mengecualikan, Duke of Everywhere, yang mati di tanganku, masih ada 3 Raja Iblis yang masih hidup. Masing-masing dari mereka bukanlah lawan yang mudah untuk dilawan. Terutama begitu, Monarch of Star and Logic, dan Speed of Sound Demon King. Jika kedua lengan Buer masih utuh, atau dalam hal ini, kaki batin, maka aku mungkin harus mempertaruhkan nyawaku di sini. Raja Iblis Keselamatan. Apa artinya ini? Kenapa kamu bertarung melawan Raja Iblis lainnya? Aku mengangkat bahu dan dengan lembut menggumamkan alasanku. Aku hanya melanjutkan pertarungan promosi, itu saja. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa alasan seperti itu akan? Apakah ada aturan yang mengatakan pertempuran, Raja Iblis promosi, tidak boleh diperjuangkan hanya karena perang besar Science and Demons sedang berlangsung? Hal seperti itu sering terjadi di Perang Besar Pertama juga. Petik 2. Apakah kamu? Batin menjadi marah dengan apa yang saya katakan dan membentuk ekspresi makhluk yang ingin memotong kepalaku, tapi terlalu buruk, tidak ada yang bisa dia lakukan ketika kedua kakinya hilang. Anda telah memerankan kembali sebagian dari Perang Besar Science and Demons Pertama. Raja Iblis, Asmodes mulai tertarik pada tindakan tak terduga Anda. Sebenarnya, apa yang telah saya lakukan persis sama dengan apa yang dilakukan Asmodes pada Perang Besar Pertama. Ekspresi, Monarch of Star and Logic, Buer mengeras saat dia mengajukan pertanyaan. Kamu pikir kamu akan baik-baik saja setelah melakukan hal seperti ini? Tentu saja tidak. Aku benar-benar tidak terpengaruh oleh aura Raja Iblis sambil membangunkan statusku. Namun, saya pikir Anda tidak perlu khawatir tentang saya di sini. Kamu telah melepaskan status Raja Iblis. Keterampilan eksklusif, Bookmark, sedang aktif. Bookmark kelima telah dimulai. Keahlian eksklusif, Transformasi Petir, level 23+13 telah dimulai. Konstitusi fisikmu saat ini berbeda dari karakter yang berlaku. Status Anda telah mengatasi hukuman konstitusi fisik. Bahuku gatal saat sayap menembus kulitku dan muncul ke tempat terbuka. Dan sensasi mendengung dari transformasi petir, tumpang tindih di atasnya. Dalam sekejap, tubuh saya diselimuti oleh kilat. 3 Raja Iblis sekarang membawa ekspresi panik setelah menyaksikan status saya yang meningkat pesat. Monarch of Star and Logic telah kehilangan salah satu lengannya, Grand Duke of Dragons and Foul Odor telah kehilangan naga kesayangannya dan terluka di sekujur tubuhnya, dan akhirnya, Speed of Sound Demon King kehilangan kedua kakinya. Jadi pada dasarnya, mereka tidak lagi relevan dengan situasi pertempuran keseluruhan. Jong Hui-won di sebelah saya menghunus pedang penghakiman, dan mengaktifkan Demon Slaying. Aku tidak puas dengan pertarungan yang aku miliki dengan Raja Iblis terakhir kali karena terhenti, jadi. Uril melihat Raja Iblis mengambil langkah mundur dan menjadi pemenang dalam waktu singkat. Dia membuka bibirnya untuk berbicara. Kalian sekelompok tidak terbaca, bukankah kamu sangat berisik saat itu?
Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu sekarang? Petik 2. Dok Jaya, Hui Won ayo pergi. Mari kita hancurkan sama sekali tidak terbaca Raja Iblis itu. Aku mengulurkan tangan dan meraih bahu Uril ketika dia mencoba untuk maju ke depan dengan tubuh inkarnasinya yang rusak, saat ini didorong oleh kemarahannya yang membakar. Bahunya terasa sangat lemah dan lemah sekarang. Dia membentuk sepasang mata dot kecil seperti kelinci setelah ditahan dengan tanganku yang tak berdaya dan menatapku. Uril, silakan mundur. Apakah kamu khawatir tentang aku? Saya baik-baik saja. Lagi pula aku adalah Uril. Dia memegang tanganku dengan ekspresi sangat tersentuh di wajahnya. Aku merasa agak sedih melihatnya seperti itu, dan hanya bisa membentuk senyum tenang. Aku tidak bermaksud seperti itu. Tapi, lalu bagaimana? Raja Iblis Keselamatan, telah memilih kam afiliasinya. Pesan partisipasi saya mengambang di udara. Kemungkinan besar, dia belum membacanya dengan benar. Namun, tak lama kemudian, tubuh Uril yang bingung secara bertahap menjadi kaku, matanya juga tumbuh semakin lebar. Aku menatap mata itu dan berbicara. Tolong, diamlah. Uril, ini akan segera berakhir. Petik 2. Mungkin, dia telah melihat pesan yang saya lihat sekarang. Kem Raja Iblis Keselamatan, telah memilih jahat. Kim Dokja menarik aksi Kim Dokja lagi, bukan? Gumam Han Suyong, saat dia menyaksikan medan perang di kejauhan. Pertempuran telah memasuki sedikit jeda sebelumnya, tetapi setelah Kim Dokja membuat pintu masuk yang tak terduga, itu menuju ke kesimpulan kacau sekarang. Dia adalah Raja Iblis yang membunuh Raja Iblis lain, namun tidak menyembunyikan fakta bahwa dia adalah jahat. Dia sekarang bisa melihat malaikat berperingkat rendah bergerak mengelilinginya, dan pada saat yang sama, Jong Hui Won dan ekspresinya yang bermasalah juga. Tanya Yi Hyun Seong, terdengar khawatir. Apakah akan benar-benar baik-baik saja seperti itu? Bahkan jika tidak, apa yang bisa kita lakukan? Katakan padanya untuk memihak sekarang. Kim Dokja awalnya adalah Raja Iblis, Anda tahu, gerutu Han Suyong, sebelum mengalihkan pandangannya ke Yu Jung Hyok. Kamu tidak akan duduk dan hanya menonton, kan? Tentu saja tidak. Kamu tidak perlu bertanya padaku, aku jahat. Sponsor Han Suyong adalah Abyssal Black Flame Dragon. Dari awal, dia tidak punya banyak pilihan. Bagaimana denganmu, Yu Jung Hyok? Petik 2. Apa yang dikatakan sponsormu? Atau tidak ada jawaban? Petik 2. Alih-alih menjawabnya, dia malah menatap badan inkarnasi yang bertebaran di medan perang. Mayat malaikat dan Raja Iblis dapat dilihat di antara mereka, tetapi pada kenyataannya, kebanyakan dari mereka adalah milik manusia, artinya, Reincarnators. Kamu melihat seseorang yang kamu kenal. Tanpa berkata apa-apa, Yu Jung Hyok mengamati Reincarnators yang runtuh. Beberapa masih bertahan dan menggeliat mengulurkan tangan ke arahnya. Luka mereka terlalu serius dan sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Dia menurunkan dirinya dan menusuk kata pendeknya di leher masing-masing. Ketika dia melakukannya, mereka semua meninggal dengan ekspresi damai di wajah mereka. Yuri di Aristel menyaksikan adegan itu tiba-tiba mengangkat suaranya. Suyong. Jangan khawatir, Yuri. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi pada Anda. Petik 2. Dia bisa melihat jiwa-jiwa Reincarnators yang sudah mati berserakan. Orang-orang yang terbelenggu ke Mandala akan dihidupkan kembali bahkan jika mereka terbunuh di pulau ini. Namun, menjadi abadi tentu saja tidak berarti tidak apa-apa bagi mereka untuk mati. Fabel hebat yang kehilangan namanya sudah tidak ada lagi. Setiap kali mereka dimobilisasi untuk skenario yang berbeda, mereka secara bertahap akan kehilangan dunia mereka sendiri. Mereka akan melupakan kehidupan asli mereka, dan akhirnya, bahkan melupakan kematian mereka sendiri juga. Kebaikan, yang paling kuno menyarankan agar Reincarnator berbudi luhur. Jahat, paling kuno menuntut Reincarnator untuk memilih. Mayoritas orang mati adalah mereka yang tidak pernah memikirkan konsep, baik, atau, jahat, yang lebih besar. Han Suyong menutup kelopak mata Reincarnator yang sudah mati. Wajah orang mati, matanya sekarang tertutup, jelas tidak baik atau jahat. Anda harus memilih kam Anda untuk memasuki medan perang yang berlaku. Aku akan memilih kemahku. Saat Yu Jung Hyok membuka bibirnya untuk berbicara, Han Suyong menyipitkan matanya dan bertanya padanya. Kamu tidak memikirkan hal lain, kan? Sebelum kalian sampai di Keixenix Archipelago, kalian berdua bertarung seperti orang gila, kan? Petik 2. Dia tidak menjawab dan hanya menatapnya. Dia bisa menebak apa yang disiratkan oleh ekspresi kaku dari pria itu, dan ketika dia bersiap-siap untuk berteriak padanya, dia akhirnya membuat jawabannya. Perang ini tidak harus menjadi perang besar Science and Demons, tapi pertarungan di antara kita. Artinya, tempat ini tidak harus menjadi medan perang orang lain. Petik 2. Bukan perang besar, tetapi pertempuran perusahaan Kim Dokja. Han Suyong segera menyadari arti di balik kata-kata itu. Hanya dengan begitu, baik maupun jahat, tidak akan memenangkan perang ini. Dan pengembangan itu harus menjadi apa yang diinginkan Kim Dokja. Petik 2. Aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi itu akan sangat sulit, kau tahu. Han Suyong segera datang dengan sebuah tackle.
Kami melakukan itu, dan kami akan berpaling pada dan pada saat yang sama. Kamu bilang ini bukan putaran ke-1863. Han Suyong cemberut sedikit, tampak seolah-olah dia dipukul. Kim Dokja, dia bajingan hardcore, oke. Dia mungkin satu-satunya orang idiot yang datang dengan sesuatu yang gila ini sebagai solusi dalam situasi seperti ini. Petik 2. Dia awalnya seperti itu. Itu juga cerita yang sama untukmu. Kalian berdua sangat mirip. Petik 2. Pada tegurannya, Yu Jung Hyok membalas dengan nada suara singkat. Kamu juga tidak jauh berbeda dari kami. Apa, saya berbeda dari kalian dua idiot? Pokoknya, mari kita berhenti menyalak dan sudah mulai retak. Mereka sekarang bisa melihat Kim Dokja dipukuli oleh para malaikat yang mengelilinginya di kejauhan. Tapi sekali lagi, dia tiba-tiba menyatakan dirinya sebagai jahat di tengah-tengah mereka, jadi itu wajar bahwa malaikat akan bergetar dalam kemarahan yang lahir dari rasa pengkhianatan. Yu Jung Hyok menyatakan lebih dulu. Aku tidak akan melakukannya setengah-setengah. Terus, aku berencana membunuhmu jika semuanya berjalan menyamping, kau tahu. Petik 2. Baik, hanya dengan begitu ada kesenangan dalam bertarung denganmu. Petik 2. Baik, pertandingan yang tidak bisa kami selesaikan di Caixenix. Mari kita selesaikan di sini. Petik 2. Sosok keduanya menghilang ke medan perang, Yi Hyun Seong, sekarang ditinggal sendirian dan sendirian, hanya bisa menangis dalam kesedihan. Tunggu, Su Yongxi, Jung Hyok-si, bagaimana dengan saya? Melakukan apapun yang Anda inginkan. Inkarnasi, Han Suyong, telah memilih kam afiliasinya. Inkarnasi, Yu Jung Hyok, telah memilih kam afiliasinya. Kem inkarnasi, Han Suyong, telah memilih adalah jahat. Kem inkarnasi, Yu Jung Hyok, telah memilih adalah baik. Akhirnya, perang besar Science and Demons mereka sendiri telah dimulai. Di dataran terbuka lebar, pulau utama, di mana seluruh pasukan tempur surga telah berkumpul. Pemimpin pasukan surgawi, Metatron, berada di tengah-tengah mendengarkan pembaruan tentang situasi saat ini dari malaikat lain di dalam barak yang dirancang untuk meniru kantornya di rumah. Telah mengungkapkan keinginan mereka untuk berpartisipasi. Telah mengirim pengiriman, mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi. Juga telah menyatakan niat mereka untuk berpartisipasi. Namun, karena Great Fable mereka sendiri, tampaknya tidak banyak rasi bintang akan berpartisipasi dari sisi ini. Belum ada kontak, tetapi kami juga telah memata-matai beberapa gerakan dari mereka terkenal dengan strategi tongkat dan wortel mereka, jadi Hell's Scribe, rajin bergerak di dalam zona netral. Berkat dia, angka partisipasi telah melonjak tidak relevan apakah itu konstelasi atau reinkarnator. Metatron dengan rajin mencatat setiap laporan dan setelah melampirkan tanggapan yang sesuai, mengirimnya kembali. Great War of Science and Demons kali ini adalah, seperti namanya, perang dengan nasib, baik, dan jahat di telepon. Itulah mengapa Metatron jauh lebih berhati-hati dan berhati-hati dengan skenario ini. Poin baik mutlak di KAM yang berlaku saat ini 56. Dan sejauh ini, perang terus berjalan tanpa masalah, dengan satu-satunya pengecualian dari batasan khusus yang melekat pada perang besar khusus ini, yaitu poin kekacauan saat ini 51. Yang disebut poin kekacauan, ketika dia bertanya kepada Dok Kaibi hebat tentang hal itu, ini adalah jawaban yang dia dapatkan. Ini adalah kejadian yang sangat langka untuk menyajikan tahap sebesar ini untuk konflik antara fabel besar kuno. Jadi, perlu ada risiko bahaya yang sesuai dengan probabilitas. Apa artinya? Ini tidak akan menyenangkan ketika penjelasan rinci diberikan, jadi saya tidak akan menawarkan Anda sesuatu yang substansial. Namun, ingat ini, tidak peduli apa yang terjadi, jangan biarkan Chaos Points mencapai 100. Apakah kamu mengerti? Jika tidak, sesuatu yang benar-benar mengerikan akan terjadi. Dok Kaebis Agung tidak peduli tentang nasib Nebula. Tidak, mereka hanya ingin menciptakan skenario yang lebih merangsang. Jadi, Chaos Points ini pastilah buah dari skema jahat mereka. Ini membosankan, juru tulis. Michael, sambil menggosok pedangnya di sudut barak, berbicara. Aku akan membawa kepala Agares. Kirimkan saya. Michael telah merasakan penghinaan 2 kali di tangan Kim Dokja dan Yu Jung Hyok pada skenario Middle Island, badan inkarnasinya telah sepenuhnya pulih melalui otoritas kebangkitan dan sekarang, dia menemukan dirinya berada dalam skenario Pulau Utama, menunggu. Metatron membentuk senyum tipis pada Michael dan hasratnya yang membara. Jika kita melakukan itu, perang akan berakhir terlalu cepat. Bukankah lebih baik mengakhiri perang yang membosankan sesegera mungkin? Tidak, belum tentu. Perang ini harus lebih lama dan lebih buruk daripada skenario lainnya yang ada. Metatron melihat layar yang disiarkan dari semua bagian medan perang. Makhluk yang telah memilih sisi, baik, atau jahat, melalui keputusan mereka sendiri saling menunjukkan senjata mereka. Metatron tahu bahwa, meskipun mereka berpartisipasi dalam perang ini tidak lebih dari tentara bayaran yang sederhana, kecenderungan moral mereka akan berubah secara bertahap semakin lama waktu berjalan. Kebaikan, paling kuno menginginkan perang suci yang luar biasa.
Rasi bintang yang berpartisipasi dalam perang ini pada akhirnya akan tumbuh untuk saling membenci satu sama lain atas nama, baik, dan jahat, dan kebencian itu akan menyala terang untuk menciptakan generasi dongeng berikutnya. Michael, menonton pertempuran, berbicara dengan nada merajuk. Kalau begitu, izinkan aku membunuh bajingan, setidaknya. Saya memiliki skor untuk diselesaikan dengan mereka. Metatron menggelengkan kepalanya. Adalah variabel penting dalam skenario ini. Fraksi itu harus digunakan sebanyak mungkin. Jika sebelumnya, tentu, tapi itu tidak mungkin sekarang. Saya punya rencana berbeda untuk mereka. Jika Anda melangkah maju, Michael, maka di sanalah pesan skenario mengumumkan dirinya sendiri. Konflik regional ke-113, Perang Besar Saints and Demons telah dipaksakan secara paksa. Metatron mengkonfirmasi informasi terlampir pada pesan. Konflik regional ke-113 adalah medan pertempuran yang diikuti oleh Uril. Kurung siku buka. Disimpulkan secara paksa. Belum pernah ada pesan seperti itu sebelumnya. Itu tidak berakhir di sana. Poin kekacauan meningkat sebesar 5. Poin kekacauan saat ini 56. Peringatan. Poin kekacauan telah melebihi 55. Sesuatu menggeliat di tempat terpanas di neraka. Bencana wahyu yang menentukan akhir dari segala sesuatu telah dimulai dengan cepat. Sirip.